bersama aku Gisel Dan aku Aras. dan kita ada di program Bola. Gak kerasa banget ya Ras, udah Iya. di episode 3. Dan sebelumnya kita mohon maaf dulu nih teman-teman karena episode 3 ini sempat tertunda ya Ras. Iya. Karena Banyak banget programnya. banyak banget program OSIS yang lagi dijalankan. Kayak kemarin kelas meeting, terus Betul. perpisahan kelas 9 juga. Betul. Bintang tamu kita kali ini gak kalah Spesial. ya. Terus ini yang pasti nonton Famous juga banget. udah pada tahu nih. Ini Famous udah tahu. banget. Please welcome Kak Fatia. Kak Fatia ini baru banget ini ya, fresh graduate. Fresh graduate banget Fresh dari graduate banget, SMP. dari SMP ya tapi ya. Gimana sih Kak kemarin rasanya tuh perpisahan? Perpisahan sedih banget sih pasti. Sedih ya? Terus susahnya tuh nyari teman baru lagi. Nyari teman baru lagi. Di Kalau Semada ya? Di sana ada. Oh Kak Fatia masuk Semada. Semada dong. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Nah gimana sih kemarin tuh pas perpisahan, apakah gimana rasanya sedih atau ninggalin teman-teman yang Iya. udah 3 tahun lah ya kayaknya. Iya. Sebenarnya rasanya sih sedih banget ya. Itu tuh bohong di perpisahan, acara perpisahan nyanyi-nyanyi goyang dumang tuh bohong seneng-senengnya ya. Bohong. Bohong. Pas sampai rumah sedih banget kan kayak itu tuh kayak terakhir kali kita ketemu lagi bareng-bareng satu angkatan terus nggak bisa ketemu lagi habis itu. Apalagi sempat dipisah karena online ya. Online nggak kerasa banget jadinya. Tapi emang kemarin perpisahannya pecah sih. Jujur aku juga kayak wah terharu juga, acaranya keren banget. Iya. Apalagi pas bagian-bagian musik gitu. Iya, itu kayak langsung serem. kerasa perpisahannya tuh. Waduh, perpisahannya sangat epic. Iya. Terus ngomongin perpisahan dengan teman-teman nih, pas banget sama tema kita ya Ras ya. Ya, iya. Kita Apa tuh tuh? mau bahas friendship. Gimana nih Kak cara adaptasi lagi? Kan Kakak masuk Semada ya. Terus pasti teman-temannya juga beda-beda dari berbagai sekolah lain. Itu gimana sih cara adaptasi ulang? Cara adaptasi ulang pasti susah banget gitu ya. Nama yang tadi kita sama temen nongkrong ke sini yuk, terus kalau sama temen baru nama kamu siapa? Mulai lagi dari nol Mulai gitu dari nol kan. lagi. Terus caranya biar dapat temen baru sih ya, itu tuh kayak ditanya aja nama kamu siapa gitu kan. Terus habis itu kadang kita suka kehabisan topik kan kalau sama orang baru. Bener-bener. Itu tuh usahain tanya aja semuanya, kayak suka mata pelajaran apa, ikut eskul apa, terus dari SMP mana juga penting kan. Kayak temen kita dari SMP juga nih, kenal yang ini nggak gitu kan. Terus menurut aku cara dapat teman baru itu tuh harus picky juga, harus milih-milih juga ya. Soalnya nggak semua teman baru tuh bisa jadi efek positif ke kita. Jadi Betul. kita juga yang harus milih-milih teman Iya. kan. Tapi kalau milih teman itu nggak kayak gue maunya temennya sama sini doang nih, yang Iya. ini kamu juga temenin gitu kan. Tapi kita tuh harus kalau mau temenan sama circle kita itu juga boleh. Karena kan kita namanya punya frekuensi gitu kan. Kayak candaan kita masuknya ke sini, Iya. yang ke sini malah nggak ketawa gitu kan. Nah, tapi kalau ada teman kita yang nggak ditemenin, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Maksudnya jangan sampai ada temen yang dikacangin, yang nggak direspon gitu kan. Yang penting kalian kalau memilih teman baru itu tuh harus bijak-bijak sih. Betul. Jangan sampai salah pertemanan. Istilahnya picky in the right way ya. Ya. Bukan picky yang kayak aduh gua gak mau temenan sama dia bukan. Udah Waduh, buat parah gue sih, lah. parah sih. Tapi lebih kayak ke merhatiin juga buat dampak ke kitanya. Betul. Gitu. Gimana Kak lingkungannya di Semada? Semada Asik. asik Asik. banget sih. Asik banget. Asik banget. Tapi namanya orang baru berarti belum ada yang deket banget gitu kan. Jadi tuh masih, aku juga di Semada sih masih nyari-nyari temen sih, masih ngumbar relasi lagi. Penting banget sih ya pertemanan yang sehat juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong pertemanan yang sehat nih. Kan kita tahu ya Kak Fatia tuh aduh temennya tuh di mana-mana gitu. Banyak Fansnya banget di lagi. mana-mana. Famous. Pernah nggak sih ngerasain ada satu momen di dalam toxic friendship? Toxic friendship pasti pernah. Toxic friendship. Seram. Ini ngomongnya lu apa tuh gue nih? Iya. Aku kamu aja. Kamu aja. Jadi tuh aku tuh pernah di dalam satu circle kelas 7 yang dari SD, kan kita SD kayak punya geng-gengan gitu kan. Iya. Terus gue tuh di SD kayak penguasa ya sekolah gitu deh, penguasa banget, Geng terbanget. banget lah pokoknya. Terus habis itu pas SMP
aku pikiran di SMP nih aku juga harus nguasain sekolah, harus sama circle yang famous. Terus pas aku udah masuk circle yang famous, ternyata pasti teman-teman pernah ngerasain adanya circle dalam circle. Siapa yang nggak relate di zaman sekarang circle dalam circle ya? Kayak tadinya kita berdelapan nih, terus Iya. tiba-tiba ada yang main cuma berlima. Aduh, perlu dicurigai. Kita nggak diajak, terus kalau kita nggak ikut main bareng diomongin teman-teman. Itu kayaknya relate ke anak-anak remaja sekarang banget ya. Iya. Tapi tuh toxic friendship tuh kayak semua orang pasti pernah ngalamin lah ya. Tapi gimana cara biar kita tuh apa ya? Tahu bahwa lingkungan ini baik, tahu lingkungan ini nggak baik, tahu bisa memilih gitu. Itu tuh sih dari diri sendiri ya. Misalnya kalau kita berteman dengan siapa aja nih, misalnya kita temenan sama kelas ini, kelas itu kan. Terus pas itu kita ketemu temen yang gue nyambung sama yang ini. Terus kalau sama yang ini kayak kurang didengerin gitu cerita kita kan. Nah, menurut aku kalau kalian mau cari temen itu yang bisa nerima kalian, terus yang nggak menye-menye kayak lo harus famous baru gue temenin gitu kan. Terus kalau kalian udah masuk ke dalam circle toxic, terus kalian kayak masuknya bercandaannya cuma di sini doang nih, di circle ini doang. Bercandaan di circle lain kalian nggak masuk. Nah, tapi kalau kalian mau keluar juga nggak tahu mau temenan sama siapa gitu kan. Nah, saran aku sih kalian coba ingetin teman-teman kalian deh kalau yang toxic. Misalnya toksiknya tukang labrak atau tukang ngomongin orang kayak Labrakers. diingetin pelan-pelan kayak jangan kayak gitu, kasihan juga kan teman kita yang digituin. Terus kalau kalian punya circle toxic, jangan sampai kalian juga kebawa toxic gitu kan. Betul. Itu sih dari aku yang Kalau toxic. Arash nih, untuk sekarang ini kan kamu kan kelas 7 sempat online sebentar ya. Betul. Terus gimana sih sekarang tuh? Menurut kamu lingkungan kamu yang sekarang? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Aman real banget. Belum ada yang kayak saling mengkhianati gitu? Wah, belum. Belum ada fake friend. Belum ada fake friend. Nanti mungkin ada saat ada fake friend jadi sad boy. sad boy Badut. Aras sad boy. Nah, oke, karena tadi kita udah bahas toxic, sekarang mungkin ke healthy dulu ya. Tips supaya kita dapat healthy friendship gimana? Itu tipsnya dari kita sendiri gitu. Kalau kita mau di-treat sama orang lain baik, kita juga harus nge-treat orang lain baik kan. Contohnya aja kalau kita tuh kan nggak mungkin pertemanan itu nggak ada yang namanya cerita-cerita kan. Kan nggak semua anak itu bisa cerita sama orang tuanya, sama saudaranya, pasti ujung-ujungnya ke temen juga. Nah, kalau mau cari temen itu yang kalau kalian cerita, kalian bisa didengerin. Terus kalau kalian mau saran itu tuh ngasih saran yang baik, nggak saran yang negatif. Terus kalau kalian mau didengerin juga, itu tuh bilang kayak gue maunya didengerin doang gitu. Atau gue maunya dikasih saran juga nih, karena kan ada kita kalau cerita kita maunya bener-bener didengerin doang kan. Caranya nyelesain kita udah tahu, cuman kita cuma mau ngeluapin rasa gitu kan. Terus circle yang positif itu, aku dapat circle di SMP nih positif banget, sumpah. Itu tuh kayak pas belajar kita belajar, pas kita main kita bener-bener main, terus saling support gitu loh. Wow, beruntung banget sih ya punya circle kayak gitu tuh kayak asik banget. Bisa menempatkan ke masing-masing waktu ya. Oke, kita udah bahas tadi toxic dan healthy. Sekarang mungkin kita mau tanya-tanya Kak Fatia ya. Kalau teman-teman udah pantau OSIS MPK Baraya, Instagram OSIS MPK Baraya, di situ sudah ada question and answer tentang friendship. Jangan lupa di-follow @OSIS MPK Baraya. Boleh dibacain terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyain oleh teman-teman Soba. Oke. Kira-kira kalau di SMPN 2 nih, kalau ada pertanyaan yang toksik atau main bully itu diapain? Diapain tuh? Bully Ikutan ya? bully? Enggak dong. Masalah bully Kak Fatia udah hatam ya. Sebenarnya dulu pas SD, gue gak munafik ya. Gue juga pernah ngebully orang kan. Wait a minute. Who are you? Waduh, Kayak waduh, enggak, tapi serius. waduh, bahaya banget. Kalau ngebully orang tuh rasanya kayak ih gue jago banget. Iya, Bangga. Tapi kalau dilihat lagi kalau orang yang kita bully tuh gimana sih? Kalau dibully nggak ditemenin tuh sedih gak sih dari rasanya? sudut pandang merekanya juga. Kalau kalian mau ngelakuin sesuatu ke orang lain, kalian tuh juga harus mikir rasanya jadi dia tuh gimana. Kalau right. dibully, dikata-katain, terus nggak ditemenin kayak, jangan temenin yang itu, rambutnya warna merah gitu kan. Harus pada fisika bullying. Jangan kayak gitu ya. ya. Maksudnya kan
setiap orang punya beda-beda. Kalau kalian gak ditemenin atau kalian tadinya mau nimbrung terus dikacangin, itu kan kayak enak banget kan teman-teman. Iya. Apalagi kalian ditinggalin, gak diajak-ajak. Nah, oke Ras, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke. Seberapa penting pertemanan itu? Pertemanan, kalau kita Aduh. nggak punya temen kayaknya hidup kita sepi banget Sepi nih. ya. Kalian nggak bisa cerita-cerita, nggak bisa nanya-nanya tugas gitu kan. Nah, pertemanan yang penting itu kalau kalian tuh bisa dipercaya, cerita kalian bisa didengerin. Terus kalau kalian minta bantuan, teman kalian bisa diandelin. Tapi jangan jadi beban juga ya, kayak apa-apa minta tolong gitu kan. Jangan jadi beban. That's the true meaning of friendship menurut kakak ya. Oke. Kan tadi kita udah bahas ya secara generalnya ya, General. friendship. Tapi kalau ini aku pengen tanya nih, apa sih bedanya teman sama sahabat? Kalau menurut kakak? Kalau menurut aku ya, kalau temen tuh cuman kayak sebatas lo tau nama gue kan, lo tau gue sekolah di mana kan gitu. Kalau sahabat itu kita tahu dia tuh siapa, terus kita tahu sifatnya gimana, kurang lebihnya gimana, terus tapi kita tetap temenin dia juga tetap temenin kita. Jadi kita saling terima apa adanya sih. Gitu ya. Oke. Balik lagi ke topik yang toksik ya. Tadi masih ada satu pertanyaan yang belum aku tanyain. Gimana kalau kita akhirnya terpengaruh untuk menjadi pelaku si toxic friendship-nya itu? Aduh. Kalau kita terpengaruh berarti kita sadar kan, kayak kita kok jadi ikut-ikutan dia sih, gitu kan. Nah, saran aku kalau kalian benar-benar udah sampai ngaruh ke pelajaran, ngaruh ke hidup kalian, terus ngaruh ke cara pikir kalian juga, cara ngelakuin orang lain gimana, itu tuh mending udahan aja deh temenannya. Dijauhin. Cari temen baru, nggak apa-apa temennya nggak se-famous yang kemarin, nggak se-famous kayak gitu kan. Tapi yang penting kalian bisa positif gitu, positif ke nilai sekolah, positif ke cara pikir, Bener-bener. hidup juga kayak gitu sih. Terus kalau ngomongin pertemanan pasti kan kita penting komunikasi ya kak. Tuh. Nah, gimana kita bisa komunikasi sama sahabat atau teman kita, tapi kadang tuh ngerasa kayak, aduh, gue beban banget nggak sih buat dia, gitu loh. Ditanya aja. Kayak kalau gue cerita kayak gini ganggu nggak? Lo lagi sibuk, gue mau cerita gitu kan. Terus kalau biar nggak ngerasa kebeban, tanya juga, lo juga mau cerita nggak ke gue? Ada apa gitu kan? Jadi kita tuh ada timbal baliknya, nggak ngerasa dia mulu yang kita dengerin ceritanya atau kita mulu yang ngedengerin cerita dia gitu sih. Aras, mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Cukup jelas banget ya tadi Kak Fatia. Jelas banget sih. Real banget. Real banget. Bener enjoy dengan penjelasan Kak Fatia sih, jujur kayak lagi cerita ke teman aja, udah seru banget. Kita kan temenan, Sel. Iya, kita temenan. Temenan dulu ya, Res. Kita kan bestie banget. Bestie banget. Aduh. Nah, untuk menutup nih, jadi sebenarnya the truth meaning of friendship itu apa? Itu ketika kalian, terutama sih menurut aku yang paling aku rasain, kalau kalian cerita kalian bisa didengarin, kalian bisa dihargain, terus kalian bisa dikasih saran yang bagus, yang positif, yang nggak ngaruhin hidup kalian jadi lebih down lagi. Benar. Intinya carilah lingkungan pertemanan yang baik ya. Jauhi teman-teman yang kiranya gak bisa membawa dampak baik gitu. Terus juga picky, tadi yang udah dibahas Kak Fatia, picky itu bukan berarti kita ya pilih-pilih nggak mau sama dia, nggak mau, tapi gimana cara kita memilih lingkungan agar kita juga nggak terjerumus ya Ras ya. Kita harus pilih-pilih tapi in the right way. Jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang friendship. Kita tadi udah bahas apa itu friendship yang sebenarnya, terus apa lagi Ras? Toxic friendship, Betul. healthy friendship. Seberapa penting pertemanan itu? Iya, seberapa penting pertemanan, dan masih banyak lagi yang tadi sudah dibahas Kak Fatia. Semoga pembahasan tentang friendship ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua dalam pertemanan teman-teman semua. Boleh komen di bawah ya Ras ya. Betul. Kalau Untuk misalkan ada cerita tentang pengalaman-pengalaman, pertemanan-pertemanan. iya. Atau mungkin boleh bertanya, nanti OSIS MPK Balea akan membantu menjawab. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video Boba episode 3 pada kali ini. Saya Gisela, Dan saya Aras. pamit undur diri. Bye bye.